Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ade Yuliar SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Dan semoga perkuliahan kali ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kelompok kami dengan beranggotakan Hanifah Nur Ummah 191230023, Nisa Nur Alfiah 191231037, dan saya sendiri Aji Sulaiman 191231064. Berikut hasil pemaparannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Penulisan artikel fitur. Artikel fitur merupakan salah satu bentuk tulisan public relation yang seringkali digunakan dalam rangka mendukung awareness sebuah brand, yang mana artikel fitur ini dapat memberikan sebuah manfaat kepada perusahaan dengan menghubungkan brand atau produk perusahaan dengan tren atau fokus industri yang lebih besar. Nah, artikel fitur ini juga dapat membangun citra seorang pengusaha sebagai pemimpin di sebuah area bisnis. Artikel fitur ini cenderung lebih mendalam atau lebih detail dibandingkan dengan artikel berita, karena dalam artikel fitur ini menyediakan fakta-fakta yang lebih penting atau yang penting. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai tempat, orang, gagasan, atau organisasi. Fitur ini menggunakan metode cerita atau storytelling, yaitu untuk membantu si pembaca agar terhubung dengan narasi dan karakter tulisan secara utuh. Artikel fitur merupakan suatu bentuk teknik penulisan berdasarkan fakta dan bernilai jurnalistik, namun di luar ranah berita dan cenderung mengarah pada opini. Fitur ini juga merupakan sebuah seni penulisan yang menuntut kepekaan penulisnya dalam menyusun atau menarasikan objek yang hendak disampaikan kepada audiens. Tulisan ini mengarah pada sudut pandang pembaca terhadap penulisnya melalui situasi yang dinarasikan. Nah, adapun proses yang dijelaskan itu mengenai mengapa dan bagaimana, serta ditutup dengan pesan yang bertujuan meyakinkan audiensnya atau pembacanya. Pertimbangan pemasaran. Ada beberapa pertimbangan yang harus diputuskan oleh seorang editor. Jika penulis memiliki pengalaman menulis artikel untuk publikasi di sebuah media, maka reputasi penulis menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting. Jika ini pertama kali, maka ada faktor yang akan dijadikan pertimbangan. Nah, dalam mempertimbangkan jenis artikel ini, seorang penulis terlebih dahulu harus mempunyai ide, tema atau subjek, tidak hanya berupa deskripsi kosong. Contohnya seperti ide tentang bagaimana seseorang menggunakan pinjaman bank untuk menghasilkan banyak uang, atau bagaimana menjaga kesehatan tubuh di tengah perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, gagasan inilah yang akan meyakinkan seorang editor bahwa artikel tersebut layak
ditulis dan diterbitkan. Secara garis besar terdapat dua fitur. Yang pertama ada berita fitur atau new fitur, dan ada berita fitur komprehensif. Nah, berita fitur atau new fitur ini merupakan sebuah berita yang sengaja ditulis dengan gaya fitur. Contohnya seperti pembukaan cerita dengan suatu ilustrasi anekdot. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya dari cerita tersebut ingin menyampaikan sebuah berita atau informasi. Sedangkan berita fitur komprehensif atau komprehensif new fitur itu merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan arah dan perkembangan suatu isu berita. Nah, berita ini biasanya lebih analitik dan interpretatif, yang mana yang menggambarkan tidak hanya mengenai apa berita itu, tetapi apa arti dari berita itu. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tulisan fitur merupakan rangkaian tulisan yang menceritakan kisah seorang yang diambil dari sebuah latar belakang atau tradisi yang dialami tokoh dalam tulisan tersebut. Nah, tulisan fitur ini juga bisa menginspirasi siapapun yang membaca kisah tokoh tersebut. Secara umumnya, tulisan fitur ini dapat dikenali melalui hal berikut. Yang pertama ada dikenal sebagai berita kisah, tidak mengenal istilah basi, lebih mengungkap isi lain di balik berita tersebut, dan lebih deskriptif atau menggambarkan, biasanya bersifat humanis atau lelucon, dan tidak bersifat keras. Selanjutnya yaitu tentang bernegosiasi dengan editor. Setelah ide dan izinnya diselesaikan, langkah selanjutnya yaitu bernegosiasi dengan editor dari publikasi yang kita pilih. Artikel tidak boleh ditulis secara spekulatif dan dikirim ke sembarang editor karena beberapa alasan. Yang pertama, kita tidak tahu apakah dia akan mencetaknya. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Dan yang ketiga yaitu kita tidak tahu berapa banyak kata yang dia inginkan. Artikel tersebut harus ditulis seperti yang diinginkan oleh editor. Kita harus mengetahui beberapa hal seperti apakah gaya bahasanya ringan atau serius, memikirkan kemanusiaan atau tidak, bersifat teknis atau non-teknis, dan sebagainya. Sebenarnya, tema yang serius pun bisa menjadi ringan dengan membubuhi anekdot di dalamnya. Namun, hal ini tidak disarankan apabila materinya sangat serius, misalnya tentang bencana nasional. Siapa yang akan menulis artikel fitur? Nah, para profesional atau staf PR lainnya mungkin bukan sumber yang paling tepat, walaupun mereka mungkin ingin memiliki pengaruh terhadap artikel tersebut. Maka, artikel PR dapat ditulis oleh banyak orang. Yang pertama, yaitu editor atau staf penulis. Beberapa jenis publikasi yang bersirkulasi besar mungkin tidak menerima artikel dari pihak luar. Biasanya mereka memiliki staf penulis tersendiri. Kedua, yaitu kontributor. Artikel bisa pula ditulis oleh seorang kontributor, seperti halnya seorang penulis profesional yang mengirim fitur reguler ke sebuah jurnal. Banyak penulis majalah bisnis yang melakukan ini. Para ahli di dalam perusahaan mungkin bisa memberikan ide dan fasilitas untuk kontributor semacam itu. Ketiga, yaitu ahli atau profesional di dalam perusahaan. Artikel juga bisa ditulis oleh profesional dari internal perusahaan atau oleh konsultan. Keempat, ghostwriter. Kemungkinan keempat adalah bahwa PRO, konsultan, atau penulis lepas
bisa menulis artikel atas nama VIP seperti Managing Director. Sesungguhnya ada banyak cara untuk menghasilkan sebuah artikel humas. Apabila digali lebih dalam, akan banyak menghasilkan liputan media, termasuk juga volume, kualitas, dan otoritas yang jauh lebih signifikan daripada yang dimungkinkan dengan siaran pers. Tapi hal ini membutuhkan waktu dan harus bekerja secara profesional. Selanjutnya yaitu cara mengajukan proposal artikel humas. Semakin dekat hubungan dengan pengambilan keputusan dan semakin lengkap persyaratan yang dipenuhi, semakin besar pula kemungkinan sebuah proposal artikel akan diterima. Tetapi proposal artikel yang bagus harus mengemukakan gagasan, menyatakan bahwa izin telah diperoleh untuk membahas masalah tersebut, melakukan penelitian yang diperlukan, serta mengatakan bahwa seandainya editor menyukai gagasan tersebut, maka kita akan menyatakan beberapa hal. Yang pertama, jumlah kata yang dibutuhkan. 2, treatment khusus yang diperlukan, misalnya hal teknis dan non-teknis. Yang ketiga, jika ilustrasi diperlukan, kita perlu menjelaskan seperti apa dan berapa jumlah hitam putih atau berwarna, dan sebagainya. Keempat, tanggal terbitan di mana artikel tersebut akan muncul. Dan yang kelima, tanggal salinan atau batas akhir pengiriman artikel. Apabila proposal artikel tersebut diterima, kemudian PRO atau yang lainnya ditugaskan untuk menuliskannya, maka artikel itu harus dikirim pada tanggal yang telah disepakati. Tidak akan ada biaya untuk artikel ini karena tidak etis jika PRO dibayar 2 kali, yakni oleh atasan atau klien dan juga oleh penerbit. Apakah artikel tersebut layak atau tidak untuk diterbitkan akan bergantung pada penulisnya. Hanya artikel yang layak yang akan dipublikasikan. Selanjutnya yaitu cara menulis artikel fitur. Sebuah artikel fitur yang baik dan mudah dibaca adalah tulisan dari sebuah hasil riset yang baik dan dipilih dari informasi yang berlimpah. Checklist 7 poin untuk artikel fitur yang dikembangkan oleh Jeff Kings sangat berguna untuk mengembangkan sebuah artikel. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, pencarian solusi atau perbaikan. Yang keempat, solusi atau perbaikan. Yang kelima, hasil yang dicapai. Keenam, paragraf penutup. Dan yang terakhir, memeriksa draft dengan sumber informasi. Ketujuh checklist ini sangat berguna untuk menulis sebuah artikel studi kasus yang menyingkatkan situasi atau pengalaman saat ini dan membandingkannya dengan situasi atau pengalaman yang kurang baik di masa lalu. Perbandingan situasi dulu dan sekarang dapat menciptakan kesan dramatis dalam sebuah artikel. Checklist ini juga bisa dipakai untuk jurnal teknis atau perdagangan. Media lain seperti majalah bisnis biasanya memerlukan gaya yang tidak terlalu formal dan lebih bergaya obrolan. Untuk menghasilkan artikel yang sesuai dengan karakter medianya, sebaiknya kita banyak membaca artikel-artikel majalah atau koran sebagai referensi sebelum menentukan gaya tulisan kita dan sebelum mengajukannya. Bagian pembuka dan penutup artikel dapat ditulis setelah inti artikel disusun, dan gagasan untuk menulis isi paragraf berasal dari bahan inti tersebut. Kita harus ingat bahwa paragraf pertama sangat penting dan menentukan dalam menarik perhatian pembaca, sehingga kita jangan sampai meremehkannya. Berbeda dengan sebuah siaran pers, paragraf pembuka dalam artikel fitur sebaiknya tidak tertuju pada inti cerita atau to the point, tetapi terlebih dahulu harus mengarah
atau membawa pembaca menuju paragraf-paragraf selanjutnya, atau membawa misalnya dengan cara menggunakan sebuah pernyataan yang dapat memicu sebuah rasa penasaran, atau dengan memakai sebuah kutipan yang menarik pembaca. Setelah selesai ditulis, draft artikel fitur kemudian harus diserahkan kepada semua pihak yang telah memberikan informasi atau mereka yang memiliki kewenangan untuk menyetujui publikasi tersebut. Tindakan ini merupakan bagian dari sopan santun profesional atau profesional courtesy. Penulis dan editor harus memastikan bahwa fakta-fakta yang ditulis adalah kebenaran. Selain itu, mereka juga harus memperhatikan dan memeriksa kembali pernyataan, angka-angka, dan ejaan yang dipakai dalam tulisan artikel fitur tersebut. Karena tanggal publikasi biasanya sudah dimasukkan, maka harus ada tenggat waktu atau deadline untuk pengembalian draft yang telah disetujui atau yang telah diubah. Apabila terdapat risiko keterlambatan pengembalian draft, maka tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menyatakan secara halus bahwa draft tersebut akan dianggap sudah benar jika belum dikembalikan pada tanggal tertentu. Maka dari itu, tanggal yang dipilih jangan terlalu mepet dengan jadwal penyerahan tulisan final kepada editor. Jika pada tanggal tersebut belum dikembalikan, maka editor harus diberitahu. Pengecekan informasi sangat penting. Nah, dalam proses wawancara, terkadang sebagian narasumber dapat dengan mudah membuat pernyataan dari kepala mereka yang pada kenyataannya tidak benar. Maka dari itu, kesalahan-kesalahan semacam itu perlu dideteksi dari awal sebelum dipublikasikan. Apabila tidak, hal tersebut dapat menjadi masalah yang memalukan. Tipe fitur yang terbaik adalah yang mengikuti aturan yang sama dengan bahan yang disediakan oleh tim editor aplikasi itu sendiri. Tipe bahannya dapat termasuk ulasan tentang produk perusahaan atau inovasi untuk fitur reguler di pasaran dalam aplikasi perdagangan. Tulisannya berwenang pada perkembangan industri atau sektor bayangan untuk direktur atau manajer senior. Potongan nasihat yang mungkin punya nama penulis dari anggota manajemen senior untuk pemakaian umum, tetapi dapat ditawarkan pada koran lokal sebagai tulisan terlokalisasi dengan membawa nama manajer cabang lokal. Yang terakhir, potongan kajian atau pandangan yang ditandatangani oleh ahli ekonomi perusahaan dan ditawarkan kepada pers umum dan khusus sebagai alternatif dari sesuatu oleh salah satu ahli dari mereka sendiri. Yang selanjutnya ada aturan umumnya. Nah, aturan umumnya yang pertama itu selalu ada awal, tengah, dan akhir. Selalu menulis sepanjang yang dispesifikasi editor. Kebanyakan pembaca akan memutuskan apakah akan melanjutkan atau pindah ke pokok berikutnya dengan cepat. Jadi paragraf pertama atau kedua akan menentukan fitur ini berhasil atau gagal, kecuali jika dimohon untuk melakukannya seperti pada kajian publikasi perdagangan sebuah produk dalam bidang tertentu atau pada advertorial. Hindari penekanan pada produk perusahaan sendiri. Selanjutnya bersifat objektif ketika menulis tentang perkembangan industri. Selalu punya bahan yang diketik 2 spasi dengan margin sisi kiri yang lebar. Tawarkan untuk menyediakan bahan melalui email, menghemat waktu editorial dan biaya penyusunan huruf. Yang selanjutnya, sediakan foto diri penulis atau produk yang seperlunya saja. Tulis jabatan penulis. Yang terakhir adalah selalu yakin bahwa penulis yang resmi senang dengan artikel tersebut. Berikan penulis kesempatan untuk membuat perubahan.
Yang selanjutnya adalah gaya menulis. Nah, artikel fitur bukan merupakan rilis dari berita yang panjang. Meskipun penulis harus mengikuti aturan-aturan penyajian sebagaimana pada rilis berita atau new release, tetapi artikel fitur ditulis dengan cara yang berbeda. Perbedaan yang mendasar adalah walaupun paragraf pertama dalam artikel fitur harus menarik perhatian pembaca, tetapi cerita intinya tidak disampaikan dalam paragraf pertama seperti pada sebuah rilis berita. Fitur artikel juga memiliki yang penulisan atau writing style yang berbeda. Jika tulisan siaran pers cenderung terlalu kaku dan formal, sebaliknya tulisan artikel dapat menggunakan gaya yang lebih imajinatif dan kosakata yang lebih kaya. Dalam beberapa kasus, penulis kerap kali tergoda untuk menyebut nama perusahaan atau merek. Sebaiknya penulis artikel fitur lebih berhati-hati agar tidak terlalu banyak mengekspos merek. Nama atau merek bisa digunakan apabila tidak ada kata lain yang sesuai. Meski begitu, sebaiknya hal-hal yang sifatnya komersial dalam tulisan dilakukan tidak secara eksplisit, melainkan implisit. Membatasinya hanya sebaris, satu caption foto, atau mungkin hanya satu kalimat. Dalam yang selanjutnya itu ada studi kasus. Nah, di sini studi kasus dari kelompok kami itu memilih dari PT Aqua Danone. Banyaknya minuman kemasan mineral yang beredar di pasar saat ini menuntut Aqua terus memperbaiki kualitas produk dan kemasan yang modern namun tetap aman. Persaingan kompetitif di bidang industri minuman mineral kemasan terus akan meningkat. Perusahaan ditantang oleh tindakan pesaing dalam hal harga, kualitas, dan inovasi. Untuk itu, diferensiasi produk tetap harus mempertahankan image, mutu, dan kualitas serta kehigienisan yang ditawarkan Aqua. Oleh karenanya, perusahaan menekankan sistem pemasaran yang sangat luas dan cermat. Aqua merupakan pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973. Aqua merupakan produk terkemuka di Indonesia dan memiliki volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Aqua berasal dari 100% mata air pegunungan alami yang mengandung mineral seimbang yang menyehatkan. Aqua adalah bagian dari kelompok usaha Danone, salah satu produsen produk makanan dan minuman terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, unit usaha Danone meliputi 4 kategori utama, yaitu minuman atau Aqua dan Maison, produk susu olahan atau Milkwat Activia, dan makanan bayi seperti Nutrisia dan Sari Husada dengan produknya seperti SGM, VitaPlus, Lactamil, dan Vitalac, serta nutrisi medis. Dan dari kelompok kami itu menganalisis artikel fitur, adanya kelebihan dan kekurangan dari fitur tersebut. Kelebihannya yaitu secara keseluruhan tampilan produk air mineral dalam kemasan Aqua dan gambar yang ada di fitur ini sudah baik, dan sedangkan dari segi rasa dan merek produk Aqua sudah dikenal oleh orang banyak. Untuk atribut rasa itu sangat unik. Air mineral Aqua yang pertama kali memperkenalkan air mineral dengan rasa buah-buahan. Selain itu, air mineral Aqua mempunyai merek yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Terus kekurangannya, tampilan yang tersaji dari fitur tersebut sudah bagus, tapi kurang menarik. Tampilan harus tetap diperhatikan karena tampilan dan isi fitur yang ada dapat menarik pembaca untuk membaca fitur yang disajikan. Selain itu, pembaca fitur perusahaan bisa menjadi peluang bagi produsen untuk bertindak.
Bila produsen tidak jeli dalam melihat peluang, maka konsumen bisa berpindah dengan mudah karena produk ini merupakan produk low involvement, di mana dengan berpindahnya konsumen hanya mengalami sedikit resiko. Maka dari itu, isi footer sangat berpengaruh bagi pembaca. Yang terakhir itu saran. Nah, di sini saran dari footer tersebut perlu adanya perbaikan tampilan dan penulisan agar lebih menarik. Iklan yang menarik di media cetak atau elektronik. Aqua harus mampu menyediakan ide yang kreatif untuk iklan-iklan di media cetak atau elektronik. Contohnya dengan menggunakan artis terkenal atau orang yang memiliki karisma sehingga konsumen dapat percaya. Untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen, dalam hal ini keinginan konsumen untuk membeli produk atau evaluation of alternative yang berlanjut pada purchase, Aqua harus memberikan sampel produk secara cuma-cuma, membuat acara peluncuran produk baru baik di televisi maupun di radio, menyediakan produknya di tempat-tempat umum seperti di kantin, rumah sakit, kantor-kantor, melakukan riset agar bisa melakukan inovasi. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.